Shalom Mister, perkenalkan nama saya Syarnia Sahariana, saya dari kelas IRNAS nomor absen 22. Hari ini saya ingin mempresentasikan BA Project dari artikel Kisah Putri Sampah Bantar Gebang. Tokoh dan latar belakang. Tokoh utama dalam artikel berikut adalah Reza Bernard. Beliau mendirikan BGBJ, merupakan kependekan dari biji-biji Bantar Gebang. Beliau mengajarkan kepada anak-anak Bantar Gebang baik sebagai biji atau benih yang dapat tumbuh subur dengan cinta dan perawatan yang tepat hingga menjadi pohon yang kuat. Beliau bisa mempunyai ide atau program seperti itu dikarenakan beliau mengalami hal yang buruk di waktu dia kecil. Beliau mengalami perundungan akibat bau sampah yang menempel di tubuhnya sampai dipanggil sebagai putri sampah dari Bantar Gebang oleh teman-temannya di SD sekolah dasar. Walaupun sempat beliau meninggalkan Jakarta lantaran melanjutkan sekolah di Sumatera Barat, Reza memutuskan kembali lagi ke Bantar Gebang untuk mengedukasi anak-anak Bantar Gebang di Sanggar Satu untuk Semua. Sanggar ini kemudian menjadi embrio komunitas BGBJ dinamai Kingdom of BGBJ atau Kerajaan BGBJ. Komunitas ini menawarkan peluang bagi orang-orang yang ingin merasakan pengalaman berbeda selama tinggal di Jakarta. Tata kelola sampah atau waste management yang baik diterapkan dengan sangat ketat di komunitas ini. Worldview apa yang bisa kita miliki dari tokoh tersebut? Beliau mau mencoba menampilkan Bantar Gebang potret anak-anak di sini dengan sisi yang berbeda. Jadi bagaimana kita bisa memperlihatkan kebahagiaan, bukan kesedihan. Bagaimana orang melihat Bantar Gebang dari sisi yang positif, bukan hanya melulu sampah dan bukan hanya melulu bau, lalat belatung dan tikus. Identitas yang terbentuk apa sih? Dari yang terlihat bahwa kesannya yang buruk tidak mungkin menjadi yang baik. Yang sudah terlihat sampah bahkan tidak bisa diperbaiki, tetapi suatu saat itu akan menjadi berlian jika di tangan orang yang tepat. Seperti Kak Reza ini, dia mengubah sampah menjadi berlian. Dan Kak Reza membuat itu menjadi berguna lagi untuk kita walaupun awalnya sudah tidak berdaya, namun jika di tangan orang yang tepat, yang impossible menjadi possible. Apa yang dilakukan berdasarkan worldview-nya? Beliau mengajarkan kepada anak-anak Bantar Gebang untuk mengolah sampah dengan baik. Tak hanya mendaur ulang sampah yang ada di sekitar menjadi kreasi seni, furniture yang digunakan menjadi di komunitas tersebut juga menggunakan kayu yang dibeli dari pemulung Bantar Gebang. Kak Reza menuturkan kayu-kayu tersebut kemudian diolah di bengkel daur ulang yang berlokasi di lantai 2 yang diajarkan kepada anak-anak ini antara lain mendaur ulang sampah plastik dan kertas yang tidak dimanfaatkan lagi. Misalnya botol plastik yang tak terpakai lagi, dihias menjadi mainan atau ban bekas yang dicatat dan dibentuk menjadi bangku maupun sampah kertas yang didaur ulang menjadi hiasan. Perubahan apa yang terjadi di daerah itu? Dengan usaha untuk mengubah pola pikir masyarakat, Bantar Gebang yang sekarang diubah menjadi hal yang lebih positif, kreatif, dan inovatif. Dengan adanya Kak Reza, Bantar Gebang pelan-pelan diusahakan menjadi tempat yang lebih baik lagi. Mungkin memang belum bisa 100% berubah, namun dengan adanya kerja keras dan kita sebagai warga Indonesia bisa sedikit membantu dengan cara mengolah sampah dengan benar, sehingga akan ada perubahan yang terjadi di tempat itu. Kak Reza sudah memberikan contoh dan benar apa adanya bahwa di sana banyak sekali hal bagus yang membangun. Bible worldview yang bisa kita ambil dari sini adalah kadang manusia merasa bahwa dirinya sampah, tidak berarti, tidak berdaya, dan tidak ada tujuan. Padahal jika kita ditemukan oleh orang yang tepat, yaitu Tuhan Yesus sendiri, kita akan menjadi berlian. Asal kita mau diproses, semuanya itu bisa. Dan jika kita bertemu dengan Tuhan Yesus, jika mau diproses, Tuhan akan membentuk kita menjadi brand yang terbaik. Mungkin kamu sudah merasa dirimu hancur, tidak berarti, sudah merasa dirimu sampah, dan tidak ada hal yang benar kita bisa ambil dari hidupmu. Tapi itu mengerti kamu. Tuhan bisa melihat sisi yang baik dalam hidupmu dan menjadikan itu brilian. Memang ketika orang sudah tidak menginginkanmu, tapi Tuhan selalu ada untukmu. Tuhan selalu menemanimu dan terus berjalan bersamamu. Walaupun semua orang anggap kita sampah, walaupun semua orang sudah tidak mau bersama kita, tapi Tuhan mau tetap bersama kita dan menjadi kita anak yang paling dikasihinya, dan menjadi kita berliannya, dan menjadikan yang impossible menjadi possible, yang menjadikan zero to be a hero. Di Filipi 3 ayat 8 dikatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku melepaskan semua itu dan kuanggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kita harus memperoleh Kristus ya teman-teman, supaya apa yang kotor dari diri kita Tuhan bisa proses itu.
Jadi pesan apa yang bisa kita dapatkan dari worldview dari tokoh tersebut? Kita bisa merubah apapun menjadi baru, yang misal tidak mungkin menjadi mungkin karena Tuhan beserta kita. Dan kita bisa mengubahkan yang sampah menjadi hal yang lebih berguna untuk kehidupan sehari-hari, bahkan udah dijual kembali menjadi hal yang baru lagi. Seperti Tuhan, saat kita bertemu dengan Tuhan kita akan menjadi baru, walaupun kita dulunya sampah, walaupun kitanya dulu berdosa, kita kotor, namun kita menjadi baru karena Tuhan sudah mati untuk kita. Saat Tuhan mati di kayu salib menggantikan kita menjadi baru lagi dan kita sudah diselamatkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.